Sobat Tama, kembali lagi di channel Chandra Tama Granit. Kali ini kita di segmen Tanya Chandra Tama. Spesial banget ya di segmen kali ini kita sudah kedatangan dua gestar kita nih. Ada interior design konsultan dari Chandra Tama Granit, ada Mbak Sofi. Ya, selamat pagi ya. Iya. Mbak Sofi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik saja di tengah pandemi ini gimana? Ya tetaplah kita kerja keras, berjuang, dan soalnya kita akan berjuang rupiah ya gitu. Pastinya ya Mbak Sofi ya, lancar terus ya pasti orderan. Ya, amin. Amin. Nah, selain ada Mbak Sofi, samping kiri saya juga ada salah satu ini mahasiswa magang, bener ya? Iya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Kenalin, aku Sika dari mahasiswa desain interior Telkom University Bandung. Oke, Telkom University Bandung. Iya, di Bandung. Oke, rumahnya Bandung juga nih, jauh-jauh nih. Oh enggak. Oh enggak. Kirain Dekat jauh sekali dari dengan sini di Nganjuk. Oh, dekat ya jadi. Iya. Jadi kebetulan ada mahasiswa magang dari Telkom University Bandung, yaitu jurusan apa? Desain interior. Desain interior. Nah, kita akan ulas, kita akan tanya mengenai banyak sekali tentang interior design, tentang ya di lapangan itu seperti apa sih kondisinya. Jadi terus pantengin videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like, komen videonya. Anyway, nah banyak sekali kan biasanya kita akan mengulas yaitu tentang komentar-komentar yang sering ditanyakan di kolom komentar akun sosial media kita nih. Nah, jadi kita akan membahas dulu soal komentar nih Mbak Sofi, bersama Mbak Sofi langsung konsultan interior design kita. Nah, ngomongin soal biasanya tuh kita bicara soal kitchen set nih Mbak Sofi. Nah, kitchen set kan kalau misal saya buat kan biasanya juga sering ditanyakan juga nih. Kalau misal buat kitchen set lebih baik tuh apa namanya, kita bikin meja cornya dulu atau kosongan sih memudahkannya gimana? Kalau itu sebenarnya sih sama-sama bagus juga ya. Karena gini, biasanya itu ada kalau untuk mereka yang misalnya bangun rumah, biasanya itu sudah ada borongannya, sudah plus meja cor seperti itu. Terkadang pemilik rumah itu nggak tahu kalau ternyata pekerjaan di rumahnya itu sudah termasuk meja cor. Akhirnya ketika sudah jadi, kadang itu kok dikasih meja cor kan seperti itu. Kalau memang sudah terlanjur sudah ada meja cornya, juga nggak ada masalah sih, tetap bisa. Nanti berarti kan tinggal bikin kabinet bawahnya aja sama atas seperti itu. Tapi ada juga yang mereka menginginkan itu ya dia clear gitu. Jadi gini, misalnya dapur kosong itu, jadi nanti kan tinggal nanti kabinet, kemudian nanti top kabinet pakai marmer atau granit. Jadi ketika misalnya dia mau renovasi rumah, dapur itu mau dipindah di belakang, jadi tinggal enak karena sistemnya itu knockdown. Oke, tinggal pindah aja gitu ya. Tapi kalau soal meja cor, jadi kan nggak bisa dia nggak di situ. Gitu. Harus bongkar dulu. Iya. Jadi ada plus minusnya gitu juga sih ya. Tapi lebih banyak kalau sekarang ini atau kebanyakan nih biasanya Mbak Sofi nanamnya gimana? Kalau kita sih memang lebih bagusnya pakai yang nggak usah pakai meja cor. Jadi karena kan gini, untuk kabinet dapur itu kan memang tingginya, standar internasional itu kan 80 cm. Nah, jadi kalau untuk granit itu 2 cm, berarti kan space untuk ke bawahnya kan masih longgar ya, 78 cm. Tapi kalau meja cor, biasanya itu untuk cor itu ketebalannya mulai 10 cm sampai 12 cm. Jadi space-nya itu berkurang. Kadang itu yang nggak bisa masuk pertama itu tabung gas yang blue gitu. Nah, pernah kan kasus itu yang ada TikTok kita yang viral kemarin itu kan dia sudah ada meja cor tapi dia ngeyel pakai yang tabung gas besar kan gitu. Akhirnya gimana caranya agar itu tetap masuk. Nah, itu kurang lebihnya di situ sih. Oh, hanya gitu ya. Karena kita harus mempertaruhkan gimana caranya tetap tabung gas bisa masuk yang besar itu. Nah, karena ada customer itu yang gini Mbak, masa kitchen setku yang mahal aja puluhan juta pakai tabung gasnya yang hijau itu kan gitu. Kita pakai yang gede. Nah, jadi kita harus biasanya kita sendiri ya yang modifikasi kalau misalnya ada kesalahan atau gimana. Nggak sesuai sama ukuran mungkin juga. Gini biasanya memang kalau seperti itu memang harus kita sesuai dulu sih kalau pasti. Pasti. Iya. Nah, kalau kabinet nih, nah
bicara soal kabinet di kitchen set yang bawah apalagi, kan sering banget biasanya apa namanya lembab atau apa. Nah, kalau boleh tahu material atau bahan yang baik untuk kabinet bawah itu apa sih? Kan gini, sebenarnya kalau untuk bahannya pakai multiplex, kemudian dilapisi HP itu sebenarnya sudah bagus. Tapi karena kan kita nggak tahu ya, apalagi di bagian Pak cuci piring. Kadang kan kita nggak tahu rumah itu nggak ditempati atau lama nggak ditempati, kadang itu meluap. Apalagi kan bekas minyak itu kan. Yeah. Nah biasanya kan si tuan rumah nggak tahu meluap, akhirnya bukan kemana-mana. Biasanya penyakitnya itu ada di bagian Pak cuci piring. Akhirnya sekarang kita pakai PVC khusus yang di bagian Pak cuci piringnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada meluap di bagian bawah sink itu dia nggak mungkin kemana-mana, tinggal dilap aja. Oh iya. Biasanya soalnya bahannya itu ya, iya, apa namanya? kayak 2 kali lipat. Nah, kuat juga gitu ya. Iya, harganya beda juga ya, Pak ya? 2 kali lipat. Ya pasti dong, kan kualitas terbaik ya pasti sama dengan yang baik juga. Iya. Nah, ada lagi nggak sih biasanya permintaan customer yang misalnya nih bikin kitchen set custom gitu? Nah, mintanya yang aneh-aneh itu gimana? Kalau menurut Mbak Sofi? Bisa juga sih. Jadi kita memang kita kan custom ya. Jadi Yeah. kita menyesuaikan apa yang diinginkan oleh si customer seperti itu. Ada juga kemarin itu beliaunya memang tugasnya pindah-pindah. Jadi minta itu kitchen set yang beliaunya bisa bawa setiap dia pindah rumah. Bisa? Bisa. Bisa? Iya. Waduh, menarik ini. Ya, Gimana pokoknya itu? jadi. Oh, Jadi gitu. nanti itu kabinetnya sudah kita lubang dengan sinknya, Pak cuci piring itu. Terus kalau untuk kompornya sih pakai kompor biasa aja. Cuma nanti sudah dilubangi untuk tempat tabung gas. Nanti ketika beliaunya pindah, tinggal cari aja tempat yang pembuangan itu. Kan ada selangnya nih langsung letakkan di situ aja. Udah diangkat Iya. juga bisa ya, pindah gitu. Oh, ternyata ada juga ya kitchen set portable gitu ya. Itu solusi juga biasanya buat kan kebanyakan customer kan sering bikin dan dari rumah atau apa juga bikin lagi. Itu salah satu solusi juga sih Mbak ya. Iya. Aduh. Nah, ukuran biasanya tuh kalau minimalis nih, kalau masalah minimalis, ukuran yang ideal untuk kitchen set itu berapa? Tergantung gitu ya, untuk apa masanya banyak yang banyak. Biasanya kalau untuk sekitar 2 meter itu sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup ya. Meter itu sudah cukup. Jadi nanti kompor sudah kiri, baru sekarang baru piringnya datang, nanti tengahnya itu untuk bagian motong juga. Nah, kalau misalnya juga penambahan minibar tuh bisa jadi solusi nggak sih Mbak sebenarnya untuk kitchen set minimalis untuk lebih komfortable? Biasanya itu kalau untuk menambah meja bar, biasanya mereka yang nggak punya ruang untuk meja makan. Oh gitu. Ya, biasanya nanti mereka itu butuh space untuk mereka mungkin bercengkrama gitu, atau mungkin ngobrol ketika istrinya masak, suaminya nungguin di situ kan, ya gitu. Jadi ketika istrinya sudah selesai masak, langsung taruh di meja barnya itu terus makan bareng di situ. Oh, gitu. Biasanya pasangan yang bernikah lah. Lebih intens di situnya gitu ya. Ngabisin waktunya di meja barnya. Ini istri yang masak juga loh. Oh, itu juga jadi salah satu fungsinya mungkin ya. Iya. Penambahan meja bar di kitchen setnya. Nah, ngomongin soal bahan nih Mbak, kita ke bahan deh coba. Bahan kan banyak sekali atau material yang kita biasanya kan. Granit sama marmer biasanya untuk portable-nya. Nah, itu tuh biasanya yang bagus menurut Mbak Sofi itu apa? Dua-duanya plus minusnya itu sama? Bahan dua-duanya sebenarnya bagus ya. Jadi kalau granit itu kan impor, kita kan impor, ada yang dari Italia, dari India, dari Cina pun juga ada. Terus kalau untuk marmer itu ada lokal, jadi lokalnya itu biasanya lokal Tulungagung itu. Terus yang dari marmer Italia itu juga ada. Jadi tergantung kualitasnya. Kalau misalnya granit impor dibandingkan dengan yang marmer lokal ya bisa granit impor. Tapi kalau granit impor dengan marmer impor dia dulu baru granitnya. Kalau misalnya dia dari Cina dibandingin sama yang marmer Italia, marmer Italia gitu. Dilihat dulu untuk jenisnya. Dilihat dulu ya. Oke, jadi nggak bisa langsung apa namanya talking. Tentu mempunyai plus minus sendiri-sendiri juga. Keunggulannya juga pasti berbeda-beda. Sudah sama. Nah, kalau tadi kita sudah banyak ngobrol juga sama interior design konsultan ya, masalah interior design dari sana kamar Mbak Sofi. Nah, kita geser dulu deh ke
kiri saya, yaitu bersama Mbak Sika, yaitu mahasiswa jurusan desain interior ya, desain interior dari Telkom University Bandung. Waduh, menarik ini. Apalagi kuliah di jurusan desain interior, banyak sekali tentunya ya yang dipelajari. Apa aja sih, share dong boleh? Oke, jadi awal-awal di perkuliahan di desain interior itu kita sering mempelajari tentang teori. Bagaimana teori tentang interior itu seperti apa, bagaimana cara mendesain yang baik itu seperti apa, sesuai keinginan klien atau konsumennya itu seperti apa, mengenal berbagai desain atau gaya-gaya untuk interior, lebih seperti itu. Oke. Nah, untuk semester ke depannya baru kita lebih mendalami tentang peletakan interior untuk diterapkan di sebuah ruangan. Gitu ya. Ya. Waduh, menarik sekali ya, banyak sekali ternyata yang dipelajari di Mbaknya ini. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nih, pengen nanya nih soal apa ya, desain interior yang mungkin sekarang kan 2021 yang lagi hits-hitsnya tuh sekarang tuh seperti apa sih? Oke, jadi desain yang sedang tren atau yang akan kedepannya itu semakin berkembang itu adalah sustainable design namanya. Sustainable design. Ya, Itu jadi, seperti apa? Kalau boleh tahu? Contohnya kah atau modelnya mungkin? Oke, jadi sustainable design itu bisa dibilang diartikan sebagai desain interior yang berkelanjutan. Jadi prinsipnya itu yang pertama, interiornya itu lebih mengefisiensi atau menghemat energi. Oke. Misalkan di penggawaannya itu harus menerapkan yang bukaannya banyak. Jadi apa namanya, sirkulasi Ya, udaranya sirkulasi gitu ya? udaranya Oh, bisa gitu. masuk dengan maksimal. Cahayanya juga gitu. Nah, ya yang keduanya ada pencahayaan juga tuh harus bisa menghemat lampu karena sekarang kan banyak tuh desain-desain yang menggunakan lampu yang menyebabkan efek rumah kaca itu semakin menebal di bumi. Tuh. Yang kedua itu prinsipnya ada yang namanya desain yang berdampak bagi lingkungannya itu rendah. Jadi penggunaan material itu sangat berpengaruh ya, sangat penting banget. Yang bisa didaur ulang gitu mungkin. Nah betul ya. Jadi desain ruangannya itu menggunakan material yang dari bahan daur ulang juga bisa. Oke, jadi lebih kalau menurut pandangan awam saya nih ya, mungkin desain yang apa namanya ramah terhadap lingkungan gitu ya. Manfaatkan cahaya matahari, sirkulasi udara, juga material bahan yang bisa didaur ulang gitu. Oh, jadi apalagi sekarang bumi mungkin kan lagi pemanasan global yang banyak sekali gedung-gedung tinggi. Mungkin itu salah satu desain yang menjadi sebagai apa ya, kayak inovasi. Iya, buat inovasi kedepannya. Untuk desainer interior kedepannya untuk memikirkan hal tersebut. Oke, aduh, apalagi desain interior aja memikirkan yang terbaik untuk lingkungan ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, apa namanya, beda nggak sih rumah, misalnya ada rumah besar sama rumah kecil nih, desainnya tuh biasanya menyesuaikan kah atau emang sebagai desain interior tuh ada sendiri pandangannya tuh rumah besar tuh harusnya kayak gini gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau untuk desainnya sendiri untuk rumah tinggal yang besar atau rumah yang kecil itu tidak ada ukurannya dari besar kecilnya. Enggak ya? Enggak ada gitu. sih. Tergantung bagaimana keinginan klien, desainnya seperti apa. Lalu kita sebagai desainer interior memberikan alternatif desainnya seperti apa. Nah gitu. Sesuai dengan tren yang ada, itu malah jadi lebih poin plusnya buat kedepannya nanti. Sebagai, oh iya, kalau boleh tahu sudah pernah kan pasti kayak terjun ke lapangan langsung mengerjakan satu proyek itu udah pernah belum? Kalau untuk di masa kuliah saat ini pandemi ya, kebetulan 2 tahun kemarin itu tidak sempat untuk terjun langsung gitu. Jadi lebih ke visualnya aja kebanyakan. Nah, kalau boleh tahu, kalau proses kayak buat desainnya gitu tuh berapa lama sih? Untuk satu view aja deh misal. Misal untuk durasi itu kira-kira untuk satu view sebuah ruangan, misal untuk kamar gitu ya. Untuk kamar itu desainnya aja itu bisa membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk desain gitu.
bukan, jadi awal kita mendesain. Ada sendiri. Iya, ada sendiri prosesnya. Jadi bikin layoutnya itu, iya layoutnya dulu, peletakannya bagaimana, lalu kita ada pembuatan 3D-nya dulu, baru proses render. Nah, proses rendernya itu pun juga butuh, ya makan waktu lama sekali. Tergantung desainnya kita juga gimana materialnya yang dibutuhkan gitu. Aduh, jadi mungkin bisa jadi catatan ya atau garis tebal gitu ya. Jadi kita nggak semata-mata, biasanya kan sebagai customer itu kan apa namanya, pengennya waktu yang cepet gitu ya. Nah itu ternyata ada proses yang gitu lama juga ya. Gak bisa langsung gitu mintanya gitu. Oh gitu. Iya. Sebagai mahasiswa aja kita udah ngerasain gitu beratnya menjadi mahasiswa desain interior. Lalu untuk kedepannya sebagai konsultan mungkin desain interior itu pasti memenuhi customer atau klien yang super ribet tuh pasti nanti lebih berat lagi pastinya. Gitu ya. Jadi berat untuk customer kedepannya itu lebih sabar. Poin penting yang bisa kita ambil dari segmen tanya pertama kali ini yaitu mengenai bahan untuk membuat kitchen set atau dapur kita ya. Nah, tentunya banyak sekali bahan atau material terbaik untuk membuat kitchen set biar lebih awet dan juga tahan lama. Tergantung gimana kita memilihnya yang terbaik. Nah, plus minus juga banyak sekali ya mengenai bahan yang terbaik dan bahan yang kurang baik. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Mbak Sori tadi. Mengenai desain interior yang lagi booming di tahun ini, yaitu desain interior rumah yang ramah lingkungan, menggunakan pencahayaan sinar matahari yang lebih, sirkulasi udara yang bagus, dan yang paling penting bahan untuk menggunakannya bisa didaur ulang atau bahan yang ramah lingkungan. Oke sobat Tama, itu tadi segmen tanyakan pertama kali ini bersama Mbak Sofi. Aduh, terima kasih banyak Mbak Sofi sebagai konsultan desain interior kita, dan juga ada Mbak Sika ya. Ya. Oke, sebagai mahasiswa magang dari Telkom University. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kita mungkin bisa ketemu lagi di next segmen. Oke, terima kasih. See you sobat Tama. Jangan lupa subscribe dan channel kami. Bye bye.